Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Selasa 1 Oktober 2024 dengan tema bersama Pancasila kita wujudkan Indonesia Emas. Kolaborasi SDN 1 Kayu-Agung, SDN 4 Kayu-Agung, dan SDN 17 Kayu-Agung. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila Selasa 1 Oktober 2024 siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pada jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari sama-sama kita sejenak menundukkan kepala seraya memberikan doa kepada para almarhumah pejuang kita. Semoga para arwah pahlawan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mengeningkan cipta, mulai. Mengeningkan cipta, selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kepada anak-anak mohon diikuti dengan semangat ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat kedaulatan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Ikrar. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2024, atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Sambutan oleh Inspektur Upacara. Istirahat tepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kayagung beserta Dewan Guru. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kayagung, mungkin yang mewakili beserta Dewan Guru, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kayagung yang sempat hadir, yang kami banggakan. Dan yang paling kami sayangi dan kami banggakan juga anak-anak ibu pada hari ini yang sudah bersedia hadir dalam rangka mengikuti kegiatan upacara sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh MC, oleh laporan pemimpin upacara, bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah, yaitu hari Kesaktian Pancasila, tepatnya pada tanggal 1 Oktober. Ya, kemarin anak-anak sudah ikut upacara rutin setiap hari Senin. Pasti hari ini ada yang bertanya-tanya lagi, kenapa hari ini kita upacara lagi? Nah, ini kami jelaskan, ya, bahwa hari ini hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemarin sudah disinggung oleh pembina upacara. Tepatnya kemarin itu tanggal 30 September. Mungkin anak-anak pada waktu itu masih jauh, ya. Karena mengapa Ibu katakan masih jauh di sana? Itu tepatnya pada tahun 1965, nah, ya. Dikenal dengan gerakan 30 SPKI. Jadi kalau anak-anak itu sudah kelas 5, sudah kelas 6 itu harus tahu. G30 SPKI, G itu gerakan. Ya, gerakan 30 September oleh suatu partai yang namanya Partai Komunis Indonesia. Kalau dulu ditayangkan di televisi, ya, setiap tanggal itu, yang masih ori nilai film-filmnya itu, tapi sekarang sepertinya sudah banyak disensor dan sebagainya. Tapi anak-anak harus tahu, ya, bahwa itu peristiwa yang sangat tragis, yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan, ya, di mana ada beberapa jenderal kita, 7 jenderal, ya, TNI Angkatan Darat kita itu diculik dan dibunuh dengan cara kejam. Ya, kapan mereka melakukan penculikan? Itu tengah malam, ya, oleh sekelompok orang-orang yang dikatakanlah punya maksud dan tujuan tertentu untuk bangsa Indonesia. Ya, ada yang sedang tidur pakai piyama, ada yang sedang nulis dan lain sebagainya. Ada 7 jenderal. Nanti tolong disampaikan oleh guru-guru siapa nama-nama jenderal yang 7 itu, ya, kepada anak-anak didiknya. Dibunuh secara kejam, nah, sudah dibunuh, dibantai, disiksa dan lain sebagainya, disaksikan oleh anak, istri dan keluarga, dimasukkan ke dalam satu lubang, ya. Ibu merinding kalau mengingatkan masa itu. Sebenarnya ibu juga belum lahir di tahun 65. Ibu lahirnya tepat di 8 Januari 1966. Tapi dengan melihat video-video film-filmnya itu sungguh sangat menyedihkan. Ya, semoga saja hal yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Makanya di tanggal ini, tanggal 1 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Apa itu makna dari Hari Kesaktian Pancasila? Pancasila hanya terdiri dari 5 sila, tapi mengandung makna yang luar biasa. Ya, Pancasila bukan sebagai lambang, bukan hanya sebagai simbol, tapi Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Pertama, berketuhanan yang Maha Esa, ya, berkemanusiaan, dan yang terakhir berkeadilan. Nah, disitulah tidak ada seorang pun yang mampu, yang boleh mengubah, ya, bahwa Pancasila itu tetap lambang negara, dan Undang-Undang Dasar 45 juga tidak ada yang harus boleh mengubahnya sampai saat ini. Karena itulah nilai-nilai identitas bangsa Indonesia. Ya, mungkin upacaranya beda hari ini, tidak ada bendera, ya memang itu, ya. Ini sejarah, nah, ya. Nah, jadi mohon maaf mungkin agak panjang ini pidatonya, ya, sambutannya yang dari Ketua MPR
RI, anak-anak mohon bersabar sedikit, Ibu akan membacakan sambutan ya, sambutan tentang Hari Kesaktian Pancasila. Mohon bersabar ya nak ya, tolong didengar, tak usah ngobrol ya, karena ini sangat bermakna untuk kita untuk kedepannya. Kalian adalah generasi penerus yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia. Pidato sambutan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 dengan tema Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Kolaborasi SD Negeri 1 Kayagung, SD Negeri 4 Kayagung, dan SD Negeri 17 Kayagung. Hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 4 Kayagung dan Kepala SD 17 Kayagung, yang saya hormati para guru dan staf sekolah serta para anak didik yang saya cintai. Pada pagi yang cerah ini, kita berkumpul untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober. Hari ini adalah momen penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk merenungkan kembali bahwa makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila bukan hanya sekedar lambang, tetapi merupakan jiwa dan identitas bangsa yang harus kita jaga dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1965, bangsa kita mengalami peristiwa tragis yang dikenal dengan Gerakan 30 September. Dalam peristiwa tersebut, beberapa jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok militer yang mengklaim diri mereka sebagai bagian dari G30S. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia yang mengubah arah perjalanan bangsa ini menuju era Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soekarno. Dalam konteks tersebut, Pancasila ditegaskan kembali sebagai ideologi negara yang harus dipertahankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menegaskan bahwa kita sebagai bangsa yang beragam tetap harus menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, suku maupun budaya. Nilai ini menjadi dasar bagi kita untuk hidup rukun dan damai dalam masyarakat yang majemuk. Kita harus bisa menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua orang merasa dihargai dan diterima tanpa memandang latar belakang mereka. Kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik, adil dan beradab. Sebagai generasi muda, kita harus menunjukkan sikap saling menghormati, baik di sekolah maupun di masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kita berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi semua orang untuk berkembang. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dalam kebinekaan. Di era globalisasi ini, kita harus tetap menjunjung tinggi semangat persatuan. Mari kita tinggalkan segala perbedaan yang dapat memecah belah kita. Sebagai pelajar, kita dapat memperkuat persatuan melalui kegiatan bersama, seperti kegiatan sosial, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang mempererat hubungan antar sesama warga sekolah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Di sekolah, kita harus bisa mendiskusikan berbagai masalah secara terbuka dan mencari solusi terbaik melalui musyawarah. Dengan demikian, kita akan menciptakan lingkungan yang demokratis dan saling menghargai pendapat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Kita harus peduli terhadap sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial atau penggalangan dana, kita dapat menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Para hadirin peserta upacara sekalian, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, mari kita berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kepekaan sosial kita, sehingga kita bisa menjadi agen perubahan yang positif bagi masyarakat. Saya juga mengajak kita semua untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung nilai-nilai Pancasila. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, kita bisa lebih memahami arti dari Pancasila dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama mengucapkan ikrar untuk senantiasa menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Sekian amanat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi anugerah, anugerahkanlah kami kejujuran dan kerendahan hati. Anugerahkan kami untuk selalu menghargai. Anugerahi kami kemampuan selalu berbakti. Anugerahi kami senantiasa pandai mengapresiasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha segalanya, yang mengetahui terang dan gelap maksud tujuan, yang berkuasa atas kematian dan kehidupan, yang menganugerahkan kemuliaan para pahlawan. Ya Allah, Tuhan yang merajut hati para pendahulu kami, mengilhami para pendiri Ibu Pertiwi, meneguhkan Pancasila sebagai falsafah hidup dan jati diri. Ya Allah, Tuhan yang melukis takdir di atas lembaran misteri, jangan biarkan kami menjadi manusia yang tak tahu diri, menggerogoti tiang penyanggah rumah tinggal kami sendiri. Ya Allah, Tuhan yang diagungkan dalam setiap helai nafas kehidupan, Engkaulah pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan takdir-Mu ya Allah, Pancasila Engkau selamatkan. Dengan pertolongan-Mu ya Allah, kami selalu bisa menatap masa depan. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan segala yang serba indah dan keindahan. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan harmoni dalam keberagaman. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan Indonesia negeri impian. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan Indonesia negeri harapan. Puji dan syukur akan selalu kami panjatkan. Wahai Tuhan yang melembutkan hati, jauhkan kami dari sifat iri dan dengki. Jauhkan kami dari amarah yang membakar diri. Jauhkan kami dari saling mencaci. Dan jauhkan pula kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, wahai cahaya yang menerangi, terangilah kami menuju jalan cahaya menuju Indonesia maju dan sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara selesai.
Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan pada saatnya. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Lapor kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Balik kanan, bubar barisan, jalan.